Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Aldewita Husna dengan NIM 2108626, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan materi analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Satu topik yang sebenarnya ini menjadi kursional karena setiap kita ingin melakukan pengembangan bisnis atau berwirausaha itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat dan kita temukan. Peluang itu bisa saja muncul begitu saja tanpa kita sadari dan bagaimana keberanian kita untuk menangkap ide-ide itu. Sebab peluang bagi kita ke depannya untuk membuka suatu usaha atau bisnis tertentu. Bahkan, peluang itu kadang-kadang diberikan oleh orang lain, peluang juga difikirkan. Peluang kadang bisa muncul dari interaksi yang kita rasakan. Dua hal yang tidak hanya terkait dengan analisis lingkungan teknik dan peluang usaha juga termasuk dalam ide-ide dan anggaran dalam berwirausaha. Artinya gini, begitu penting lingkungan, begitu penting peluang bagi para pemulai yang ingin membuka suatu bisnis usaha. Sehingga memang perlu dianalisis dan dipikir-pikirkan sedemikian rupa apakah peluang-peluang yang muncul apakah bisa atau bisnis yang akan kita jadikan sebagai subjek atau tempat kita mengembangkan usaha itu memang menjadi suatu titik yang memberikan tempat baik yang diambil satu kebijakan. Akhirnya inilah pemikiran, keberanian, kemampuan, analisis, kecepatan untuk melihat segala sesuatu, segala yang diperlukan. Makanya banyak eksperimen yang perlu kita belajar, banyak bertanya dan banyak diskusi tentang yang akan kita lakukan. Contohnya seperti yang pertama itu menganalisis lingkungan bisnis. Ada dua istilah, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan internal adalah lingkungan yang terkait dengan ekstensi sebuah organisasi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan di mana kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Lingkungan menjadi satu kondisi di mana peluang-peluang bisnis itu harus menjadi dasar pertimbangan ketika memulai sebuah usaha. Kata internal dan eksternal akan memberikan dampak yang mempengaruhi yang tidak sedikit atas proses pelaksanaan dan juga perjalanan bisnis yang akan kita jalankan nanti. Beberapa persen lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau sering dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi. Yang kedua itu lingkungan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi adalah lingkungan makro. Persen lingkungan makro secara internal, secara kategori adalah berbagai hal atau berbagai pihak itu bisa kita hitung dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan, bahkan hingga denyut nadi dan jantung organisasi. Yang termasuk dalam lingkungan organisasi internal ini adalah dari owner, para pengelolanya, staf, karyawan, serta lingkungan organisasi itu sendiri. Sedangkan lingkungan eksternal dalam kegiatan operasional perusahaan akan berhadapan dengan kadang-kadang senantiasa disengaja ataupun tidak akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terkait dengan lingkungan mikro dan lingkungan yang tidak terkait yaitu lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelangganan termasuk pesaing dalam organisasi bahkan partner strategi. Sedangkan lingkungan makro yaitu regulator perusahaan, pemerintah organisasi. Yang kedua, lingkungan yang akan memberikan pengaruh
prinsip yang akan kita lakukan. Yang pertama, lingkungan kerja, yang kedua, lingkungan sosial. Perekonomian mencakup semua aspek sehingga memberikan pengaruh pada kebijakan, pada keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Lingkungan teknologi meliputi teknologi produk termasuk jasa dan teknologi bisnis, dan konsumennya dalam pengetahuan manusia, peralatan masuk ke dalamnya. Peluang itu kadang-kadang muncul dalam kebutuhan-kebutuhan yang kita semua. Kebutuhan itu mencakup penawaran atau permintaan, maka konsumennya ini mau tidak mau muncul peluang usaha untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Peluang muncul dari keinginan. Manusia punya keinginan yang tidak terbatas, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Pada dasarnya, peluang perusahaan menjadi sangat lebar karena keinginan manusia yang luar biasa yang tanpa batasnya. Dan ada peluang yang muncul karena diciptakan hal ini yang perlu energi, perlu dipemikirkan secara cukup, mengambil keputusan sebagai sebuah peluang. Peluang muncul bukan karena timbulnya masalah, karena kebutuhan saja, bukan karena keinginan saja, tetapi justru muncul karena diciptakan secara benar dan serius. Seorang wirausahawan dicirikan dengan pemikiran-pemikiran baku dan mencoba untuk mengoptimalisasikan pemikiran sehingga bisa menciptakan nilai tambah jasa produk dan nilai jasa yang dihasilkan dalam proses menciptakan tersebut. Penciptaan rekreasi dan inovasi dapat pula bagi kita membuka peluang menciptakan peluang-peluang yang baru. Ide atau gagasan kewirausahaan yang pas. Kegiatan ini menuntut kreativitas, kemampuan untuk melihat pola-pola yang lagi tren yang berlaku saat ini atau yang lagi berkembang, sehingga pola-pola atau tren ini harusnya menjadi pemikiran ketika ingin berusaha. Gagasan dalam struktur bahasa artinya segala syarat yang menginspirasi seseorang yang mendorong suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini mendapatkan suatu nilai atau suatu nilai tambah atau tidak. Untuk seorang wirausahawan, gagasan ini adalah menjadi awal menciptanya dan usaha yang akan mereka lakukan. Dan sekarang banyak orang yang percaya bahwa gagasan menjadi sebuah kenyataan intelektual seperti hak cipta dan konten. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan saya tentang pengantar kewirausahaan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.